Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi warattil Qur'ana tartila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 STN 1 Tergresik. Pada kesempatan kali ini Pak Husaini diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kemuliaan Al-Quran, adab membaca dan mempelajarinya. Sebelum kalian tonton video ini, terlebih dahulu silakan kalian like dan subscribe YouTube STNU1 Official. Anak-anakku sekalian, Al-Quran merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia selama di dunia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, membaca Al-Quran adalah suatu kemuliaan, suatu hal yang berpahala apabila kita membacanya dengan memenuhi adab-adabnya. Karena Al-Quran itu akan datang kepada kita besok pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Tidak dipungkiri bahwa Al-Quran adalah satu-satunya ayat suci yang masih orisinil, yang tidak tersentuh oleh tangan-tangan jahil manusia. Alhamdulillah, telah sampai Al-Quran dari Nabi Muhammad yang berlanjut kepada sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita, dan alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan bimbingan para kiai, dengan bimbingan para asatidz. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus berwudu dahulu sebelum menyentuh dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika kita mengambil Al-Quran, ambillah dengan tangan kanan, hormatilah Al-Quran, diantaranya dengan cara salah satunya menciumnya atau menghormatinya sebelum kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, seyogyanya kita membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, sebagaimana kita sedang melaksanakan sholat. Apabila kita akan membaca Al-Quran, mulailah dengan kalimat ta'awudz atau isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesudah ta'awudz,
Kita lanjutkan dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim pada setiap ayat, pada setiap surat yang kita baca, kecuali surat At-Taubah. Selanjutnya yang keenam, usahakan kita membaca dengan khusyuk, tadabbur, memikir-mikir terhadap isi kandungan Al-Quran. Di antaranya yaitu apabila berkenaan dengan bacaan yang tentang azab, maka kita seyogyanya menangis, memohon pertolongan kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab atau siksa itu. Membaca Al-Qur'annya juga dengan tartil, tenang, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan pembiasaan kita di SDNU, yaitu pembelajaran bil qalam. Kita diajari dengan sangat bagus dengan tartil, dengan lagu bil qalam. Salah satunya yaitu dengan lagu yang diajari oleh Kiai Haji Basori Alwi. Membaca Al-Quran dengan irama yang indah, tidak asal membaca, tetapi dengan lagu yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Yang terakhir, mohonlah rahmat kepada Allah apabila kita membaca Al-Quran berkenaan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, itulah adab-adab dalam membaca Al-Quran. Semoga apa yang Pak Husaini sampaikan bermanfaat bagi kita dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebelum Pak Husaini akhiri, ada kuis yang berkenaan dengan adab membaca Al-Quran. Tadi Pak Husaini menyebutkan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang dikarang oleh siapa? Sebutkan pengarangnya. Sekali lagi, tadi Pak Husaini menyebutkan keterangan tentang adab membaca Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran yang dikarang oleh siapa namanya ya pengarangnya. Terima kasih anak-anak. Nanti bisa kalian jawab pada kolom komentar Instagram SDNU 1 Teladan Gresik. Terima kasih. Sebelum Pak Husaini akhiri, ada senandung atau lagu berkenaan dengan adab membaca Al-Quran bagi orang yang belajarnya atau bagi orang yang menghafalnya. Kalian dengarkan dengan seksama lagu penutup ini. Semoga kita termasuk min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi
ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk